Halo learners, kembali lagi dengan saya Rian Harapermana. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses berpikir kritis. Nah, sebelum mulai, yuk bantu ngembangin channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Kamu pernah dengar nggak berita kalau daun pepaya dan jahe bisa jadi ramuan untuk obat COVID-19? Dan setelah ditelusuri, ternyata menurut website penanganan COVID-19 di covid19.go.id, berita ini adalah hoax. Nah, bisa kebayangkan kalau kita nggak benar-benar cari tahu validitas atau kebenaran dari suatu berita kesehatan, ini bisa bahaya banget buat kesehatan kita, keluarga, atau bahkan masyarakat. Nah, keterampilan untuk mencari tahu kebenaran dari satu berita ini disebut dengan keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis menurut Abraham tahun 2004 adalah proses aktif dan terampil dalam mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan. Sedangkan menurut Scriven tahun 2006, berpikir kritis adalah proses intelektual mengolah informasi yang didapat dari observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan dalam mengambil tindakan yang diyakini. Intinya, sebagai mahasiswa keperawatan dan perawat, kita perlu banget untuk memahami atau menguasai keterampilan berpikir kritis ini untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima valid, berbasis data empiris, dan nggak ngasal. Nah, berpikir kritis ini sangat dibutuhkan bagi seorang mahasiswa keperawatan dan perawat. Ini karena kita harus bisa memilih sendiri sumber informasi yang valid. Tapi masalahnya, kita belum terbiasa nih untuk menggunakan pola berpikir kritis. Karena dulu, waktu kita belajar di SD, SMP, atau SMA, terutama generasi Y kayak saya, ini masih menggunakan sistem banking. Sistem banking ini adalah pembelajaran yang menerapkan belajar pasif, di mana guru sebagai sumber informasi dan siswa diposisikan sebagai gelas kosong yang harus langsung menerima apa saja yang diajarkan oleh gurunya tanpa memiliki kesempatan untuk mengkritisi informasi tersebut. Nah, padahal berpikir kritis ini sangat penting untuk membuat mahasiswa memiliki kepercayaan diri dalam memilih ide-ide yang benar dan valid. Justru sebagai perawat profesional, berpikir kritis itu kemampuan dasar untuk bisa memastikan asuhan keperawatan yang diambil itu berbasis data yang valid. Nah, berpikir kritis juga mendukung kita untuk menjadi lifelong learners atau pembelajar sepanjang hayat dan bisa memandu kita untuk bisa belajar secara mandiri. Selain itu, berpikir kritis juga penting untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan klinik, memilih literatur yang tepat untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah klien atau disebut juga dengan evidence-based nursing, dan untuk melakukan penelitian. Nah, sekarang apa hubungannya sih berpikir kritis dengan proses keperawatan? Proses keperawatan berfungsi sebagai tahapan-tahapan agar kita bisa memberikan asuhan keperawatan berdasarkan data yang valid. Jadi, proses keperawatan ini ngebantu kita untuk menerapkan proses berpikir kritis dalam merawat klien. Nah, berpikir kritis dalam praktik keperawatan adalah proses penalaran yang memungkinkan perawat untuk menghasilkan dan menerapkan pendekatan dalam merawat klien. Nah, berpikir kritis ini harus diterapkan pada semua fase proses keperawatan. Misalnya, pada fase pengkajian dalam proses keperawatan. Nah, perawat memperoleh, memverifikasi, dan menganalisis data klien sebelum melanjutkan perencanaan asuhan keperawatan. Perawat harus menggunakan keterampilan tersebut untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari klien. Perawat ini juga harus bisa mengkaji informasi yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang kondisi klien. Pengalaman perawat dan basis pengetahuan ilmiah harus memungkinkan perawat untuk memahami bagaimana menangani kasus dari klien. Pada fase diagnosis dari proses keperawatan, ditujukan untuk mengidentifikasi masalah pasien yang sebenarnya. Jadi, basis pengetahuan ilmiah dan aspek pengalaman klinis dari pemikiran kritis ini penting dalam memahami jenis penyakit yang diderita oleh klien dan juga responnya. Nah, standar profesional memandu perawat dalam membuat penilaian tentang kriteria masalah keperawatan. Tahap perencanaan berfokus pada penentuan prioritas langsung,
menetapkan hasil yang diharapkan, mengidentifikasi intervensi, dan merekam rencana perawatan individual. Perawat harus menggunakan kemampuan berpikir kritisnya dalam bentuk pengalaman klinis dan basis pengetahuan ilmiah untuk menentukan prioritas apa yang harus dilakukan segera. Pada tahap implementasi, penerapan tindakan keperawatan harus dilakukan secara hati-hati dengan menerapkan berpikir kritis. Perawat harus menggunakan kompetensi dan pengalamannya untuk menentukan status klien saat ini, sebelum menerapkan tindakan apa yang harus dilakukan. Perawat harus memeriksa apakah klien punya masalah keperawatan yang baru, sehingga rencana keperawatan itu harus dimodifikasi. Nah, pada tahap terakhir, yaitu evaluasi, perawat harus menggunakan aspek berpikir kritis untuk menentukan apakah intervensi keperawatan yang digunakan itu efektif atau tidak dalam mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas intervensi keperawatan yang kita lakukan itu dinilai dengan melakukan pengkajian yang terus-menerus agar kita memiliki data terbaru dari klien. Nah, berdasarkan data terbaru itulah kita kemudian menggunakan pemikiran kritis kita untuk memodifikasi rencana keperawatan. Nah, lalu apa aja sih karakter orang yang berpikir kritis? Berpikir kritis ini tidak sama dengan menghafal. Tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi juga harus ada kesimpulan. Bentuknya bukan mengkritik atau mengecam yang sifatnya negatif. Berpikir kritis adalah proses berpikir yang netral, positif, solutif, objektif, tidak bias oleh kondisi emosi, atau pengalaman personal, atau karena perasaan suka atau tidak suka. Nah, intinya berpikir kritis berfokus pada kebenaran. Karakter orang yang berpikir kritis yaitu pencari kebenaran, berpikiran terbuka atau open-minded, analitik, sistematis, percaya diri, memiliki rasa ingin tahu, dewasa, dan melihat masalah dari banyak perspektif. Lalu, apa saja keterampilan inti agar kita bisa berpikir kritis? Keterampilan inti dari berpikir kritis yaitu pertama, interpretasi, yaitu mampu memahami makna dan menyampaikannya pada orang lain. Kedua, analisis, yaitu mampu menghubungkan informasi menjadi sebuah arti yang benar dan bisa dipahami. Ketiga, evaluasi, yaitu mampu menilai pernyataan, pengalaman personal, keputusan, atau argumen untuk mengukur validitasnya. Keempat, inferensi, yaitu mampu menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang ada. Kelima, explanation, yaitu menjelaskan. Ini tidak hanya menyatakan kembali informasi, tapi juga membuatnya lebih jelas. Membuat informasi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Terakhir, yaitu self-regulation, yaitu memiliki daya tilik diri dan awareness terhadap kemampuan dalam berpikir, dan elemen mana yang digunakan untuk mengambil keputusan. Elder dan Powell tahun 2017 mengatakan berpikir kritis mengacu pada standar intelektual universal, diantaranya yaitu kejelasan, keakuratan, ketepatan, konsistensi, relevansi, bermakna, alasan yang logis, kedalaman, keluasan, dan keadilan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang berpikir kritis dan bagaimana hubungannya dengan proses keperawatan. Kalau teman-teman learners ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dari Nurse Tech, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.